Kayaknya gak asik deh kalau hitam putih. Nah, hobi arisan bikin cuan. Ngumpul rumpinya hari Rabu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok 1. Aku Putri Ristin Perdanasari, dan di sini juga ada Megawati Yuliana Putri, Desli Rodfredier, dan Romadina Sabila Fitri yang akan membahas tentang bisnis antar budaya. Selamat menyaksikan. Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, aturan, dan instansi yang dipegang erat oleh kelompok orang tertentu. Nah, budaya sendiri biasanya menggambarkan suatu ciri khas atau identitas suatu bangsa atau negara yang sangat kompleks. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa definisi bisnis antar budaya itu merupakan inovasi bisnis yang menggabungkan dua kebudayaan yang berbeda, atau bisa juga inovasi bisnis dari negara lain yang dikembangkan di negara tertentu. Bisnis antar budaya ini tentunya dipengaruhi oleh globalisasi, teman-teman. Nah, globalisasi ini memudahkan suatu negara lain untuk memasuki perekonomian negara lain juga. Dalam setiap budaya tentunya mereka juga memiliki keanekaragamannya sendiri. Nah, kira-kira apa saja sih keanekaragaman yang biasanya tercermin di suatu budaya itu? Yang pertama ada kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional ini merupakan ciri khas atau identitas dari suatu negara. Nah, biasanya suatu negara akan membangun museum atau monumen untuk menggambarkan ciri khas kebudayaannya tersebut. Yang kedua ada subkultur. Subkultur ini merupakan sekelompok orang yang berbagi cara unik kehidupan dalam kebudayaan yang lebih besar. Jadi ini menggambarkan setiap bangsa itu memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda. Yang ketiga ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini memang sangat mempengaruhi komunikasi pribadi dalam suatu budaya. Fitur permukaan seperti sungai yang dapat dilayari dan daratan datar yang memfasilitasi perjalanan dan kontak dengan budaya lain. Jadi, setiap negara tentu akan memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang keempat ada etnosentris, merupakan keyakinan di suatu bangsa bahwa kelompok etnis tertentu memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan etnis bangsa lain. Menanggapi bisnis antar budaya, ternyata ada beberapa perilaku yang dibutuhkan oleh perusahaan antar budaya, teman-teman. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada adaptasi budaya. Manajer membutuhkan kemampuan ini untuk mengubah perilaku sumber daya manusia saat bekerja dengan orang lain dari budaya lain. Dengan cara beradaptasi dengan budaya asing, mengubah perilaku dan pola pikir agar sesuai dengan kebudayaan sekitar. Yang kedua ada menjembatani kesenjangan. Jadi pada hal ini kita bisa membatasi kesenjangan yang muncul dari praktek ide manajemen budaya barat yang diterapkan di budaya timur maupun sebaliknya. Yang ketiga dengan membangun mental global. Pada hal ini untuk membangun pola pikir global, mengevaluasi keterbukaan dan fleksibilitas individu, pemahaman tentang prinsip-prinsip global, dan kemampuan implementasi strategis. Yang keempat, ada fleksibilitas, merupakan kunci sukses untuk menghindari isu-isu dari budaya lokal. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang gampang beradaptasi dengan orang-orang budaya lain. Selanjutnya ini ada studi antar budaya. Pasti kita sering kan semua dengar sama istilah studi banding, tapi studi antar budaya juga nggak jauh beda sama tujuan studi banding itu, yaitu untuk saling bertukar informasi dan saling tahu budaya masing-masing negara. Dalam bisnis antar budaya ini ada ragam macam aspek studinya yang tentu jauh beda sama studi banding. Yang pertama, ada perbedaan perilaku dan selera. Contohnya orang Eropa banyak kan yang suka panas-panasan di tepi pantai untuk mendapatkan kulit yang eksotis. Tapi orang Indonesia cenderung suka dan terpesona sama kulit cerah, jadi lebih suka tempat yang teduh atau sejuk. Bahkan banyak kan yang mau Indonesia ini punya salju, setuju? Nah yang kedua, gaya komunikasi bisnis yang nggak sama.
Kita semua tahu kalau bahasa universal untuk menyatukan antar negara itu adalah bahasa Inggris. Tapi teman-teman, yang dimaksud gaya komunikasi yang berbeda di sini adalah seperti ini. Kalau sesama orang Indonesia aja sering selisih paham, apalagi orang Indonesia sama orang luar negeri, ya kan? Nah, pasti dari bahasa Inggris yang disampaikan pun, baik dari pihak komunikator maupun pihak komunikan, ada perspektif yang berbeda dari keduanya. Yang ketiga, kemampuan negosiasi. Dan keempat, regulasi pemerintah antar negara. Keduanya ini saling berkaitan, teman-teman. Biasanya banyak hal yang dijadikan pertimbangan dalam negosiasi, khususnya bisnis antar negara yang harus melewati proses saling bertukarnya info di studi antar budaya ini. Contohnya lagi nih teman-teman, ada negara A yang ingin menawarkan bisnis kepada negara B. Tapi negara B ini punya kebijakan yang membuat negara A sedikit memakan waktu yang lama untuk mendirikan bisnis atau kerjasama di sana karena suatu hal. Lebih realistisnya seperti contoh kasus bisnis perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif di akhir tahun 2018 setelah melewati negosiasi panjang antara Indonesia dan Amerika selama 13 tahun lamanya, yang mana akhirnya menentukan titik tengah dengan win-win solution antara keduanya. Kerjasama ini meliputi trade in goods, trade in service, investasi, e-commerce, dan masih banyak lagi. Tapi dibalik ini semua ada upaya yang harus disepakati Amerika Serikat untuk sepakat menekan nota kesepahaman atau MOU mengenai kerjasama transportasi, ekonomi kreatif, dan keamanan siber supaya negara kita menjadi mitra kerjasama ini terjamin aman. Next ada tujuan bisnis internasional. Bisa dilihat dari poin 1-4 ini pasti mudah dipahami ya teman-teman. Tujuan bisnis internasional selain semata-mata karena benefit berupa profit, tali silaturahmi antar negara seperti selayaknya antar teman itu juga penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perang, khususnya perang dagang. Tapi perang dagang saat ini sudah memang mencuat antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, namun kasus mereka ini tidak bisa dikaitkan dengan tujuan bisnis internasional. Karena apa? Karena mereka tidak memenuhi poin nomor 3, yaitu saling memajukan dari segala aspek. Masalahnya mereka memang sudah sama-sama berpikiran keras untuk memenangkan angka bea masuk tarif impor. Mungkin Amerika dan Cina ini dulunya nggak menjalin kerjasama secara riset antar budaya kali ya. Apa saja sih aspek tertentu dari perilaku budaya kerja seseorang yang dapat mempengaruhi aktivitas di tempat kerja global? Yang pertama ada perspektif waktu, yang kedua ada pandangan tentang bekerja, yang ketiga ada budaya material, dan yang keempat ada perubahan budaya yang terbagi menjadi dua, yaitu ketika suatu perusahaan dapat mengubah budaya, dan yang kedua adalah budaya yang dapat mengubah suatu perusahaan. Yang akan kita bahas pertama adalah perspektif waktu. Perspektif waktu itu sendiri adalah cara seseorang maupun dalam suatu kelompok dalam menggunakan ataupun memanajemen waktunya di suatu tempat kerjanya. Budaya kerja dalam aspek perspektif waktu, setiap seseorang maupun kelompok itu berbeda-beda. Meskipun ada yang sama budaya kerjanya, namun terkadang ada perbedaan dalam cara mereka menggunakan waktu di tempat kerjanya. Seperti contohnya pekerja di negara Jepang dan Amerika Serikat yang biasanya datang selalu tepat waktu untuk rapat, menjaga kedisiplinan jadwal mereka, dan bekerja selama berjam-jam yang mencerminkan kerja keras di dua negara tersebut. Meskipun budaya penggunaan waktu bekerja pada pekerja di Jepang dan Amerika Serikat sama, namun ada perbedaan cara kedua negara tersebut menggunakan waktu di tempat kerjanya. Misalnya pada pekerja di Amerika Serikat yang berusaha keras untuk selalu menjaga efisiensi dan produktivitas bekerja di tempat kerjanya dan bisa pulang lebih awal jika tugas atau pekerjaan mereka hari itu sudah selesai. Berbeda dengan di Jepang, meskipun mereka juga menjaga efisiensi dan produktivitas, sama pentingnya juga untuk terlihat sibuk di mata orang lain, bahkan ketika bisnis mereka sudah masuk. Karyawan di Jepang tidak akan pulang kerja lebih awal, bahkan jika dia menyelesaikan tugas atau pekerjaan hari itu lebih cepat dari Jepang. Yang kedua ada pandangan tentang bekerja. Pandangan bekerja adalah tentang bagaimana pandangan bekerja oleh sudut pandang seseorang atau
suatu kelompok dengan sudut pandang bekerja oleh seseorang atau kelompok lainnya. Misalnya, para pekerja di Prancis bagian selatan lebih suka mengatakan mereka bekerja untuk hidup, sedangkan pekerja di Amerika Serikat lebih suka mengatakan hidup untuk bekerja. Maksudnya, pekerja di Prancis mengatakan bekerja adalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan bagi mereka, sedangkan bekerja adalah tujuan itu sendiri di Amerika Serikat. Yang keempat, ada perubahan budaya. Perubahan budaya adalah di mana terjadinya kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan serta dapat berjalan atau berlangsung secara lambat bahkan sangat cepat. Ketika ciri-ciri budaya baru diterima dan diserap ke dalam suatu budaya, maka perubahan budaya tersebut dapat terjadi secara alami. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan laju difusi budaya dan perubahan budaya. Perubahan budaya dapat terjadi ketika yang pertama, suatu perusahaan dapat mengubah budaya. Seperti contoh, ketakutan akan imperialisme budaya masih mendorong sebagian orang Prancis untuk menentang produk Walt Disney Company dan taman hiburan Disneyland Paris. Mereka takut Mickey and Friends dapat menggantikan karakter tradisional yang berakar dari budaya di Prancis. Yang kedua adalah ketika budaya dapat mengubah suatu perusahaan. Seperti halnya dalam suatu perusahaan ada budaya kerja yang turun-temurun atau yang biasa diterapkan oleh perusahaan tersebut. Tanpa disadari atau secara alami ada kebudayaan kerja yang masuk dalam perusahaan tersebut. Nah, budaya kerja yang baru tersebut dapat mengubah image perusahaan tersebut di mata karyawan ataupun di mata masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu value and behavior. Yang pertama, value adalah ide, keyakinan, dan kebiasaan yang melekat secara emosional pada seseorang, disebut dengan value. Value di dalamnya termasuk juga konsep seperti kejujuran, kebiasaan, dan tanggung jawab. Value penting untuk bisnis karena mereka mempengaruhi etos kerja dan keinginan seseorang untuk memiliki harta benda. Sebagai contoh, pada orang Singapura menghargai kerja keras dan kesuksesan materi. Selanjutnya adalah attitude. Attitude mencerminkan nilai dasar masyarakat. Attitude adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap objek atau konsep. Berupa dengan value, sikap dipelajari dari panutan, termasuk orang tua, guru, dan pemuka agama. Sebagai contoh, seorang yang sering terlambat mungkin saja merupakan orang yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Lalu, estetik atau estetika. Apa yang dianggap budaya sebagai selera bagus dalam seni, termasuk musik, lukisan, tari, drama, dan arsitektur. Citra yang ditimbulkan oleh ekspresi tertentu dan simbolis warna tertentu disebut dengan estetika. Estetika penting dalam bisnis dan perusahaan, contohnya ketika pemilihan warna yang sesuai untuk iklan, kemasan produk, dan bahkan seragam kerja yang sekiranya cocok dan terlihat bagus sehingga dapat meningkatkan peluang untuk kesuksesan. Lalu, appropriate behavior atau perilaku yang sesuai. Memahami budaya lain seperti adat dan istiadat. Sebagai contoh, saat melakukan bisnis di budaya yang berbeda, penting untuk memahami perilaku apa yang dianggap pantas, setidaknya memahami tata krama dan adat istiadat. Membantu manajer untuk menghindari kesalahan yang memalukan atau menyinggung perasaan orang ketika mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, manner atau sopan santun. Cara yang tepat untuk berperilaku, berbicara, dan berpakaian dalam suatu budaya disebut sopan santun. Sebagai contoh, Jack Ma mendirikan Alibaba sebagai cara bagi masuk untuk membeli untuk meningkatkan efisiensi dengan memotong lapisan perantara dan perusahaan perdagangan. Tapi dia menyadari sejak awal bahwa klien Cina-nya membutuhkan pelatihan etika bisnis untuk melintas perbedaan budaya yang berbisnis dengan orang-orang dari budaya barat. Yang terakhir adalah adat. Ketika kebiasaan atau cara berperilaku dalam keadaan tertentu diturunkan dari generasi ke generasi, itu menjadi adat. Adat istiadat berbeda dengan tata krama karena mereka mendefinisikannya dengan tepat kebiasaan atau perilaku dalam situasi tertentu. Misalnya tradisi Jepang mengadakan pesta khusus untuk remaja putri dan putra yang menginjak usia 20 adalah sebuah adat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan God bless you.